Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Februari tahun 2025, Deddy Mulyadi telah meluncurkan serangkaian gebrakan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang telah diambil oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Satu, penataan kawasan Puncak Bogor. Gubernur Deddy Mulyadi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan menertibkan kawasan Puncak Bogor. Beliau memerintahkan pembongkaran Hibis Fantasy, sebuah tempat wisata yang melanggar izin dan berpotensi menyebabkan banjir. Langkah ini diambil untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam. Permintaan untuk membongkar ada dari Pemda Bogor. Surat peringatannya ada, Bapak bisa lihat ya? Ada. Terus kenapa nggak bongkar? Kemarin masih dapat arahannya suruh revisi ini, Pak. Yang kasih pengarahan siapa? Dari aturan yang kita dapat sih, kita pengajuan administratif. Oh, gitu. Sekarang gini, ini sih yang bener nih, yang punya duitnya siapa sih yang bangun ini? Nggak mungkin Jasmita punya duit. Iya, Pak, dulu, Pak. Nah, yang punya duitnya siapa? Ada investor-investor. Siapa sebutin? Berapa itu? Iya, Jasmita nggak mungkin punya duit lah. Ya, Saya ya. tahu lah, ini Jasmita hanya pakai cover aja untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan. Pakailah cover PT Jasmita, gitu loh Pak. Anda itu jadi boneka, ya kan? PT Jasmita jadi bonekanya. Yang nggak bukan konsorsium sama Jasmita. Yang punya duitnya siapa aja sih? Siapa aja? Ada kurang lebih sih sebenarnya yang pengelola The Castello, pengelola 2. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak, Gubernur Deddy Mulyadi mengumumkan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk plat Jawa Barat. Kebijakan ini berlaku dari tanggal 11 April hingga tanggal 6 Juni tahun 2025, di mana warga hanya perlu membayar pajak untuk tahun 2025 tanpa harus melunasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran, mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Ayo, saya 3. sudah Pemberhentian kepala sekolah yang melanggar kebijakan. Pada hari pertama menjabat, Gubernur Deddy Mulyadi mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan kepala sekolah SMAN 6 Depok yang melanggar larangan study tour ke luar pulau. Langkah ini menunjukkan komitmen beliau dalam menegakkan disiplin dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah demi kebaikan siswa dan institusi pendidikan. Hari ini nggak langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dilanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi. 4. Wacana wajib militer untuk pelajar SMA. Gubernur Deddy Mulyadi mewacanakan penambahan mata pelajaran wajib militer, WAMIL, bagi siswa SMA di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menanamkan disiplin, nasionalisme, dan keterampilan bela negara sejak dini kepada generasi muda. Meskipun masih dalam tahap wacana, ide ini memicu diskusi luas di kalangan masyarakat dan pakar pendidikan. Kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat. Relatif lumayan alokasinya. Dan rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masuki wajib militer, dan saya berencana memasuki kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk membentukkan karakter bela negara. 5. Pembangunan tanggul untuk pencegahan banjir.
Sebagai langkah preventif terhadap bencana banjir, Gubernur Deddy Mulyadi merencanakan pembangunan tanggul dengan anggaran sebesar 3,6 triliun rupiah. Proyek ini diharapkan dapat melindungi wilayah-wilayah rawan banjir dan meningkatkan infrastruktur pengendalian air di Jawa Barat. Ini kita baru selesai rapat dengan Menteri ATR, dengan Bu Wamen, membahas untuk penanganan banjir di seluruh Jawa Barat. Tetapi fokus hari ini adalah melakukan pelebaran normalisasi sungai di wilayah Bogor, Bekasi, ya kan? Bu, berapa alokasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menormalisasi sungai di Kali Bekasi? Nah, nanti kan setelah itu stepnya kita terus ke sungai seluruh Jawa Barat. Ya, kami sebenarnya untuk di Bekasi ini ada sepanjang 33 km yang harus diselesaikan. Dan saat ini kurang 19,64 km. Dan saya mohon bantuan kepada Bapak Gubernur untuk bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah tanah untuk tanggul Sungai Bekasi ini. Dan tentunya tidak hanya tanggul saja, ada kolam-kolam retensi yang nantinya juga kami perlukan juga untuk menangani. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi mencerminkan kepemimpinan yang proaktif dan berorientasi pada hasil. Keputusan-keputusan strategis ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jawa Barat dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal inovasi kebijakan dan keberanian dalam mengambil tindakan. Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang dikenal tegas, visioner, dan dekat dengan rakyat. Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia membawa banyak perubahan, mulai dari infrastruktur hingga budaya. Kini, sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi langsung tancap gas dengan berbagai kebijakan yang pro-rakyat. Keputusannya untuk menertibkan lingkungan, menghapus tunggakan pajak kendaraan, hingga menegakkan disiplin di dunia pendidikan menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pemimpin yang duduk di belakang meja, tetapi benar-benar turun tangan menyelesaikan masalah. Gaya kepemimpinannya yang unik, menggabungkan kedekatan dengan masyarakat dan ketegasan dalam kebijakan, membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Namun, seperti pemimpin lainnya, kebijakannya juga menimbulkan pro dan kontra. Wacana wajib militer untuk siswa SMA, misalnya, menuai perdebatan tentang relevansinya dalam dunia pendidikan. Tetapi satu hal yang pasti, Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan besar untuk kemajuan Jawa Barat. Jika ia terus konsisten dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan tidak mungkin kepemimpinannya akan menjadi salah satu yang paling berkesan dalam sejarah Jawa Barat.